Selamat pagi rekan-rekan sekalian penonton channel ini di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai salah satu hal yang menjadi concern bersama, menjadi perhatian bersama di pemberitaan media yang sekarang sedang hangat ini mengenai pengadaan Chromebook untuk pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Chromebook yang akan digunakan atau yang akan diadakan untuk pengadaan masif yang nanti yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, salah satu hal yang menjadi polemik di pemberitaan media yang sekarang ini adalah mengenai harga dari laptop yang akan diadakan nanti, yaitu Chromebooknya nanti. Ada yang menganggap nominal anggaran yang disajikan atau yang dipersiapkan itu terlalu besar untuk ukuran laptop seperti Chromebook yang ya nominal harganya mungkin seharusnya jauh di bawah dari pagu anggaran yang sedang dipersiapkan. Namun saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai hal tersebut. Saya akan mencoba mengupas sedikit saja dari sisi teknis untuk melihat apakah Chromebook ini cocok digunakan di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan yang belum tahu, Chromebook itu pada dasarnya seperti laptop biasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Perbedaan besar yang ada dari Chromebook ini adalah sistem operasi yang digunakan adalah Chrome OS. Nah, Chrome OS ini sendiri adalah sistem operasi varian atau turunan dari sistem operasi Linux dasarnya. Ya, kurang lebih seperti Android yang selama ini kita gunakan. Namun, Chrome OS ini didesain seminim mungkin, sekecil mungkin, sehingga hanya untuk menjalankan browser saja. Jadi memang operasional dari suatu perangkat Chromebook itu lebih dikhususkan untuk akses internet, akses peralatan online sehari-hari. Nah, disinilah satu hal yang mungkin perlu kita kupas bersama terkait dari sisi teknis dari Chromebook ini sendiri. Nah, karena Chromebook itu lebih ditujukan untuk penggunaan yang berbasis internet, maka ini menjadi tantangan tersendiri untuk diimplementasikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, penetrasi koneksi internet dan infrastruktur pendukungnya yaitu kelistrikan itu masih cukup terbatas. Meskipun kelistrikan sudah kita melihat beberapa tahun ini sudah kita melihat perkembangannya, namun dari sisi cakupan atau jangkauan sinyal koneksi internet terbukti semenjak mulainya pandemi corona di tahun lalu, pembelajaran daring itu masih memenuhi hambatan dari segi konektivitas. Nah, kembali ke Chromebook tadi, karena Chromebook itu hanya untuk menjalankan browser Chrome saja, tentunya pemanfaatan yang akan digunakan nanti oleh siswa, guru, ataupun pengguna lain Chromebook ini di Indonesia tentu menjadi tanda tanya tersendiri. Apakah bisa diimplementasikan Chromebook ini di daerah-daerah yang rural? Karena Chromebook tadi fungsinya sangat terbatas dan aplikasi bawaan yang bisa diinstalkan ke Chromebook ini juga sangat sedikit, karena memang Chromebook ini lebih ditujukan untuk penggunaan yang berbasis jaringan. Sempat populer beberapa tahun lalu sekitar 10-15 tahun yang lalu istilah netbook. Kita bahkan mungkin sampai sekarang masih ada itu netbook. Nah, kalau netbook ini sendiri dia laptop yang lebih kecil, biasanya lebih murah, spesifikasinya lebih rendah, lebih terbatas, namun masih menggunakan sistem operasi dan spesifikasi sistem yang bisa dikatakan lebih ramah untuk kebutuhan sehari-hari. Offline, online itu masih bisa dilakukan.
Nah, saya jadi terpikirkan alternatif dari Chromebook ini sendiri. Karena Chromebook tadi platform hardware-nya adalah sebuah laptop. Tentunya laptop ini kita sudah merasakan keterbatasannya untuk digunakan sehari-hari. Salah satunya adalah sisi daya tahan baterai. Nah, kalau melirik ke fungsi yang disajikan atau yang bisa ditawarkan oleh suatu perangkat Chromebook, maka sebagai alternatif dari Chromebook mengingat keterbatasannya tadi dan fungsionalitasnya juga yang cukup minim, maka sebenarnya kita patut mempertimbangkan untuk mengganti Chromebook tadi dengan tablet. Pertimbangannya satu, tablet secara fungsionalitas itu mendukung untuk pengoperasian online dan offline. Aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di tablet walaupun menuntut koneksi internet dengan store-nya, dengan App Store-nya atau Play Store-nya, tetapi ketika berhasil diinstal atau sudah diinstal ke lokal itu relatif lebih operasional, lebih bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan, dan pilihan variasi aplikasinya pun jauh lebih banyak dibandingkan Chromebook. Itu satu pertimbangan. Pertimbangan kedua, dari sisi harga tablet dan suatu perangkat Chromebook itu ada perbedaan yang bisa dikatakan tidak sedikit. Chromebook sedikit lebih mahal dari tablet yang spesifikasi standar. Kalau di kasta laptop Chromebook itu bisa kita lihat sendiri kastanya, spesifikasinya umumnya itu paling bawah, paling rendah ya, paling rendah. Tetapi dengan price range yang sama untuk pengadaan tablet dengan range harga yang sama digunakan pada suatu perangkat Chromebook, kita sudah bisa memperoleh perangkat tablet dengan spesifikasi menengah. Jadi otomatis kinerja perangkat yang digunakan juga lebih baik. Fungsional yang disajikan oleh suatu perangkat tablet juga lebih kaya dibandingkan suatu perangkat notebook. Dan alasan yang ketiga, daya tahan operasional, dalam hal ini baterai, suatu perangkat tablet dibandingkan perangkat notebook tentu jauh lebih bersahabat menggunakan tablet. Satu kali tablet full charge, mungkin kalau kita menggunakan normal, pengoperasian normal, bukan game ya, bukan game. Kita tidak membahas game di sini karena kita perbandingan use case-nya adalah untuk pendidikan. Kalau digunakan untuk aplikasi-aplikasi pendidikan, satu tablet normal itu bisa 5-10 jam operasional, tergantung seintens apa pengoperasiannya. Sedangkan kalau kita melirik ke perangkat laptop, dalam hal ini Chromebook, karena basis platformnya adalah laptop, maka tentu durasi pengoperasiannya tidak selama tablet. Nah, demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan dapat menjadi masukan bagi kita bersama, bagi kita masyarakat dan juga para pengambil kebijakan nantinya ketika anggaran untuk pengadaan perangkat elektronik pendidikan atau dalam hal ini laptop, atau mungkin kalau nanti boleh tablet, agar lebih efektif, agar lebih hati-hati dan lebih teliti dalam menganalisa kebutuhan yang akan dilayani di lapangan. Terima kasih.